Bolehkah membatalkan janji pada diri sendiri dan apakah ada tebusan apabila janji itu dibatalkan? Begini, janji pada diri sendiri itu kalau menurut saya itu lebih tepat pada niat. Jadi seperti niat. Jadi misalnya begini, saya nanti malam akan sholat tahajud. Nah itu kan ada semacam perjanjian bahwa nanti malam saya akan melakukan sholat tahajud. Besok saya akan silaturahim ke saudara saya di Surabaya. Itu ada semacam janji. Nah, jadi janji pada diri sendiri itu lebih tepat mengarah kepada niat. Begitu. Sehingga dia kalau punya niat baik berarti dia ya sama halnya janji untuk melakukan kebaikan. Kalau punya niat jelek berarti dia punya janji ingin melakukan kejelekan. Nah, masalahnya apakah niat itu boleh dibatalkan? Ya boleh-boleh saja. Jadi misalnya dia sudah punya janji nanti malam mau sholat tahajud, kemudian dia batalkan, tidak jadi sholat tahajud. Ya tidak apa-apa. Gitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang niat melakukan kebaikan, orang yang punya niat melakukan kebaikan, kok ternyata tidak jadi dilakukan, itu sudah mendapatkan pahala satu kebaikan. Kalau ternyata jadi dilakukan, mendapat 10 kali lipat kebaikan. Jadi kalau saya melihat janji pada diri sendiri itu lebih kepada niat. Jadi orang niat melakukan kebaikan, begitu. Kalau misalnya dia gagalkan, ya tidak apa-apa. Tentu di sini tidak ada tebusannya. Ya, tidak ada tebusannya. Memang ada semacam janji, dan itu memang ada tebusannya, nazar. Nah, nazar itu secara bahasa itu memang ya maknanya janji. Tapi nazar itu ada banyak ketentuannya. Gitu ya, ada ketentuannya. Yang jelas kalau nazar itu adalah janji akan melakukan sesuatu karena tujuannya untuk takorrub, untuk mendekat kepada Allah, dan itu digantungkan atas keberhasilan sesuatu atau hilangnya satu malapetaka. Jadi misalnya ada orang nazar begini, saya nazar kalau nanti dapat ranking 1, ya saya akan syukuran nyembelih kambing begitu. Nah, ini juga janji, tapi ini konteksnya konteks nazar. Gitu. Jadi kalau sudah dinadari gitu. Dan nazar itu ketentuannya seperti itu, tidak sekedar janji, tapi janji di situ ada unsur takorubnya untuk mendekat kepada Allah. Jadi yang dijanjikan itu adalah amalan-amalan untuk mendekatkan kepada Allah. Misalnya menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan sebagai sedekah. Gitu. Kalau nanti saya sembuh penyakitnya, saya nazar ya akan memberi makan anak-anak yatim begitu misalnya 10 orang. Nah, di sini ada unsur takorrub. Gitu. Nah, kalau janji-janji yang konteksnya konteks nazar, maka apabila itu tidak dilakukan, ya, apabila tidak dilakukan, maka di situ ada tebusan. Ketika dia janji atau nazar akan memberi makan anak-anak yatim ketika penyakitnya sembuh. Ternyata begitu sembuh, kok tidak dilakukan? Nah, berarti ini dia melanggar nazarnya atau melanggar janjinya. Nah, kalau ini ada tebusannya. Tebusannya ya puasa 3 hari begitu. Jadi ini memang sama-sama janji tapi konteksnya berbeda. Kalau janji yang konteksnya nazar, nazar itu tadi banyak ketentuan ya. Dan itu harus diucapkan kalau nazar itu. Diucapkan dengan kalimat yang pasti. Ya, saya akan sedekah menyantuni anak-anak yatim kalau nanti penyakit saya sembuh begitu. Tapi kalau ngambang itu enggak nazar. Misalnya kalau nanti penyakit saya sembuh, kemungkinan saya akan memberi makan anak-anak yatim. Itu masih belum nazar itu karena kalimatnya belum kalimat yang pasti. Ya. Jadi ini ada janji itu yang arahnya ke seperti niat, begitu ya. Ada janji yang arahnya ke nazar. Jadi kalau semacam niat, ya terutama niat itu janji pada diri sendiri, misalnya nanti saya akan tahajud, besok saya akan sholat duha, gitu. Itu kalaupun misalnya dilanggar, begitu ya, ya enggak apa-apa, begitu. Bahkan kalau enggak jadi melakukan itu sudah mendapatkan pahala 1 kali. Kalau jadi dilakukan dapat pahala 10 kali. Saya kira demikian, semoga bermanfaat.